Baiklah, selamat malam, nama saya Ricci. Saya akan menjelaskan tentang timer dan counter sesuai dengan tugas RM403 ya, tentang RM403 tentang PLC, tugas timer dan counter. Saya akan menjelaskan apa itu timer. Timer PLC adalah fungsi dalam sistem PLC yang digunakan untuk mengatur waktu operasi dari suatu proses atau tahap. Pada PLC Schneider atau mesin Esper terdapat tiga jenis timer, yaitu pertama adalah timer off delay, timer on delay, dan juga timer pulse. Timer off delay seperti namanya, ada timer yang menjeda waktu off-nya, sehingga pada saat ada input. Jadi prinsipnya pertama kita setting dulu timernya 5 detik kan. Jadi pada saat inputnya diberikan, outputnya akan langsung keluar atau menghasilkan nilai 1 hingga saat sinyal input itu dimatikan. Jadi saat ini ada input, Q-nya keluar, dan saat inputnya dihilangkan, timernya baru berjalan sama waktunya timer itu habis, misalnya 5 detik sampai 5, 4, 3, 2, 1, 0, maka outputnya itu akan mati. Jadi seperti karena sesuai dengan namanya off delay, yang mana waktu mati dari sinyal itu akan dijeda. Ini penggunanya contohnya misalnya pada pintu otomatis, bisa saat kita menekan tombol on maka pintu akan terbuka, namun saat kita melepaskan tombol on, pintu akan tertutup dengan jeda 3 atau 4 detik gitu. Itu fungsi penggunaan atau aplikasinya, contohnya itu seperti itu. Itu off delay. Untuk timer on delay atau timer yang mana waktu on-nya dijeda atau waktu delay dijeda, ini prinsipnya sama kayak, ini prinsipnya ya kalau ada sinyal dan waktu yang terpenuhi maka outputnya akan keluar. Maksudnya jika kita setting timernya 10 detik dan ada sinyal input berupa tombol, bisa tombol kita hidupkan kan, maksudnya di input ada nilai 1, timernya akan berjalan dari 10, timernya akan berjalan hingga kalau waktu dari timer itu udah habis, misalnya 10 detik udah habis, 10, 9 sampai 0 atau 1 sampai 10, dan 10 detik, maka nilai outputnya akan keluar. Oke. Ada gangguan sedikit tadi. Oke. Jadi prinsipnya ini banyak untuk contoh penggunaannya itu banyak kayak di mesin PT sih. Di mesin PT saya kayak beberapa mesin itu akan menggunakan timer on delay sebagai safety ya. Jadi operator harus tekan selama beberapa detik supaya mesin bisa berjalan. Tujuannya supaya tidak ada namanya kecelakaan atau kayak tombol nggak sengaja ditekan atau apalah itu. Itu on delay ya. Selanjutnya timer pulse. Timer pulse itu timer yang akan memberikan sinyal output bernilai 1 selama inputnya itu ada. Jadi misalnya kita memberikan selama inputnya ada dan juga masih di dalam jangkauan waktu timer. Jadi misalnya kita setting 10 detik, terus kita ada kasih tombol input kan, si Q-nya kan langsung ngeluarin output. Tapi kalau saat kita lepas tombol inputnya, maka nilai output juga akan hilang. Tapi saat kita tekan tombol memberikan nilai input 1, selama maksimal waktu yang bisa kita kasih setting timer 5 detik, maka lebih dari lewat 5 detik juga outputnya akan hilang juga atau 0. Jadi fungsinya sebagai pembatasan nilainya, pembatasan waktu input, pembatasan waktu input. Jadi kita ngebatasin berapa lama input ini akan menghasilkan output tersebut. Nah itulah. Selanjutnya adalah counter. Apa itu counter? Counter itu kalau kita tengok, waktu PLC digunakan untuk menghitung jumlah unit produk yang diproduksi dalam suatu periode waktu. Fungsinya adalah menghitung. Inti dari counter itu adalah menghitung jumlah input yang diberikan terhadap counter tersebut. Itu fungsinya. Dan kalau kita tengok prinsip kerjanya, di sini ada 3 macam counter, yaitu counter down, counter up down, dan counter up. Counter up atau penghitungan atas, dimana apabila kita berikan, bisa counter ini kita setting 5, memberikan nilai input 5. Jadi saat nilai CU ini mendapatkan input on off 5 kali, maka dia akan menghasilkan output. Dan nilai ini bisa kita reset juga. Ini contoh CU nya gini. Misalnya kita counternya, ya itu sih counter up dari CU5, misalnya dari dia hitung 0, 1, 2, 3, 4, sampai 5, maka outputnya keluar. Dan dia akan mati sampai di reset. Sama kayak counter down, bedanya dia cuma dibalik, kita kasih nilai pulse misalnya 5 atau 10, dia akan ngitungnya turun, yaitu dari 10, 9, atau 5, 4, 3, 2, sampai 0, baru outputnya keluar. Oke, kalau tidak salah seperti itu, oke.
Untuk kontrol up down ini gabungan dari kontrol up down ini adalah gabungan dari kontrol up dan kontrol down, yang mana kedua input ini akan berfungsi. Jadi misalkan timer 10 kan, sampai 0 maka dia akan ngeluarin, dan di sini juga ada dua ini sih, dua output yaitu kontrol up atau kontrol down. Nah, jadi misalnya kita di setting 10, jadi saat ini nilainya 10, sebentar. Baiklah, tadi sampai kontrol up down ya. Kontrol up down ini kan ada CU, kontrol up menghitung atas, CD kontrol down, down. Di sini ada Q up, dimana ini apabila nilai dari counternya itu sudah terpenuhi, dan counter down atau nilai dari counternya udah menjadi 0. Jadi misalnya kita buat counternya 10, ini kan start dari 0 kan, pasti dia counter down ini akan, QD ini akan ngasih output. Nah, saat ini di P5 ini, misalnya CU kita up kan 0, 1, sampai 10. Ini pada saat nilai udah 1, QD ini akan langsung hilang. Dan saat udah mencapai nilai 10, atau nilai counter kita tentukan nilai minimumnya, ini kita setting 10 kan, udah sampai 10 dia counter up-nya baru keluar, dan saat dia 0 counter down-nya keluar. Nah, COCD ini buat naikin turunin dari nilainya. Jadi dari 10, 0 kalau kita counter up jadi 1, counter down mati, counter up mati juga, sampai dia ke 10 baru counter up hidup. Dan gitulah untuk counter up dan counter down. Jadi untuk Q output up dan Q output down. Up itu untuk nilai terpenuhi, down untuk nilai 0. Sekian penjelasan, maaf bila tidak ada simulasi di kalian ya. Maaf bila tidak ada simulasi. Sekian, terima kasih.